by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst, who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Selamat malam semuanya. Semoga suara saya kedengaran. Ya, selamat malam. Beberapa hari lalu itu Bu Sinta yang ngirim WA dengan temanya. Katanya ini tema untuk bulan September. Nah, temanya tuh jangan biarkan setiap orang datang kepadamu pergi tanpa merasa lebih baik dan lebih bahagia. Saya singkatnya gini. Tema ini saya ringkas menjadi begini. Jangan mereka pulang tanpa membawa apa-apa. Gitu. Renungan ini akan saya awali dengan sharing tentang ibu saya. Karena ibu saya itu yang mengajari saya bagaimana orang itu harus mencintai, mengasihi orang lain. Ibu saya itu ya untuk membantu perekonomian keluarga, karena bapak saya itu hanya pegawai negeri yang nggak berani korupsi lagi. Takut dipenjara katanya. Jadi ya hidupnya berusaha untuk jujur-jujur saja. Nah, ibu saya itu jualan mulai dari pagi sekitar setengah 6, jam 6 gitu jualan nasi pecel di depan rumah. Nanti sampai sekitar jam 1, jam 2 siang itu baru tutup. Setiap hari itu kalau ada orang datang, pengamen lah, pengemis, yang lewat, yang datang, selalu dikasih makan sama ibu saya. Saya pernah tanya, kenapa sih Bu kok dikasih makan? Mereka kan juga bisa beli, gitu. Karena ya
ekonomi kami kan ya mepet-mepet banget gitu. Ibu saya menjawab gini, kamu nggak akan kelaparan hanya kalau kamu memberikan sepiring nasi pada orang lain. Artinya jangan khawatir lah kamu kelaparan. Prinsip ibu saya itu ya ada hari ada nasi. Ini prinsip orang Jawa ya. Ono dino, ono upo. Jadi jangan khawatir, kamu nggak akan kelaparan. Pertanyaannya apakah ibu saya punya banyak uang? Ya enggak. Ibu saya hanya punya sedikit uang, ya seringkali utang ke tetangga, hidup kami berkekurangan, tapi ibu saya berani memberi setiap orang yang datang. Banyak tetangga itu datang ke tempat keluarga kami untuk pinjam ini, pinjam itu ya. Ibu saya selalu memberi, meskipun hanya sedikit diberi. Punya beras 2 kilo itu ada tetangga minjam ya 1 kilo diberikan, 1 kilo untuk keluarganya. Meskipun kadang-kadang ya kami agak ngomel. Bapak saya terutama yang suka marah karena menganggap ibu saya itu nggak logis. Tapi ibu saya tetap mengajari pada kami, jangan khawatir, kita harus berani membagi. Maka ketika Bu Sinta menawari tema itu, saya langsung bersedia yo, karena mengingat apa yang pernah diajarkan ibu saya. Kalau kita baca dari kitab Amsal, Amsal bab 11 ayat 24, itu tertulis gini, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa tetapi selalu berkekurangan. Nah, ini Amsal mau mengingatkan kita bahwa ya kita harus berani berbagi, jangan pelit-pelit gitu. Karena ada orang yang menyimpan harta sedemikian ketatnya, menghemat secara luar biasa, tetapi selalu berkekurangan. Berkekurangan ini bukan soal dia nggak punya, tetapi dia selalu merasa kurang. Jadi ini hanya sebuah keserakahan diri. Maka kita, ya saya diajari oleh ibu saya untuk berani berbagi. Apapun yang kita miliki, kita harus berani berbagi. Pertanyaannya gini, mengapa kita harus berani berbagi? Yang pertama, kita ini disadari atau tidak disadari, disyukuri atau tidak disyukuri, kita ini sudah mendapat banyak berkat dari Tuhan. Apapun dalam bentuknya ya, kesehatan, keluarga, rumah, dan sebagainya. Padahal dalam kitab Ayub itu dikatakan bahwa dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang pula aku akan kembali kepada Tuhan. Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Artinya gini, ini apa yang kita miliki itu sebetulnya bukan milik kita. Tetapi itu segala sesuatu adalah anugerah Tuhan. Kalau kita lihat di Injil Matius bab 21 tentang perumpamaan kebun anggur, diceritakan bahwa pada suatu hari tuannya itu ada seorang tuan tanah mau nggarap kebun anggurnya, kemudian memagari, sudah membuat kebun anggurnya bagus, kemudian dititipkan kepada para pekerja. Sampai suatu saat dia datang kembali untuk mengambil hasilnya. Tetapi para pekerja itu ingin menguasai, maka ketika ada utusan dikirim, dibunuh. Sampai anaknya pun dikirim, dibunuh. Akhirnya tuan itu marah dan menyerahkan kebun anggur itu kepada pekerja-pekerja yang lain. Nah, saya melihat bahwa gini, apa yang ada pada diri kita itu titipan Tuhan yang suatu saat bisa diminta kembali oleh Tuhan. Kalau kita melihat Tuhan itu bukan yang di langit saja, tapi Tuhan ada di dalam saudara-saudara kita yang menderita, maka apa yang dititipkan kepada kita oleh Tuhan, suatu saat akan diminta oleh Tuhan melalui saudara-saudara kita yang menderita. Maka
Jangan sampai kita ini menutup baik rumah, apalagi hati kita terhadap orang lain. Kalau ada orang datang membutuhkan, kita harusnya bersuka cita. Karena ini Tuhan datang, meminta kembali apa yang dititipkan oleh Tuhan kepada kita. Nah, masalahnya seringkali kita enggan untuk membuka hati dengan berbagai macam alasan yang seolah-olah logis lah. Misalnya gini, ada pengemis di tepi jalan. Kita langsung bayangkan, oh pengemis itu kaya, punya rumah gedong. Di desanya penghasilannya ratusan ribu sehari. Apakah semua pengemis sama? Ya belum tentu. Saya ngalami ya, katanya pengamen itu kaya. Saya ngalami ya nggak seperti yang dibicarakan orang. Nah, kita seringkali memakai alasan-alasan seperti itu untuk tidak memberi. Artinya kita punya alasan-alasan untuk menutup hati kita. Nanti kalau ada orang miskin datang, paling dia bohong. Paling uangnya nggak digunakan untuk ini dan itu yang seperti yang dikehendaki, tapi digunakan untuk lain. Seorang romo tua mengatakan, saya memberi, yaitu kewajiban saya. Karena ini ya diajarkan oleh Tuhan. Soal dia bohong atau dia tidak bohong, itu urusannya dia dengan Tuhan. Bukan urusannya dia dengan saya. Maka urusan dia dengan saya adalah dia membutuhkan dan saya memberi. Maka kalau kita mau berbagi, ya sudah berbagilah. Kita menyadari berkat dari Tuhan. Kita menyadari bahwa segala yang ada pada diri kita adalah titipan dari Tuhan yang akan diminta lagi pada suatu saat, ya kita beri. Jangan pakai rasionalisasi, pembelaan-pembelaan, pembenaran-pembenaran diri untuk tidak memberi. Karena kalau semakin sering kita memakai pembelaan diri untuk tidak memberi, hati kita lama-lama akan tumpul. Di sini perlu kepekaan. Kepekaan dilatih adalah dengan berani berbagi apa yang kita miliki, sekecil apapun yang kita miliki pada orang-orang yang membutuhkan. Jangan mudah mengadili orang. Artinya, nanti kalau saya beri, dia sudah kaya, dia punya uang banyak dan sebagainya. Nah, kalau sudah seperti itu hati kita tumpul. Kemudian gini, mengapa kita harus memberi tadi bahwa yang pertama kita sudah diberi berkat oleh Tuhan. Yang kedua, segala apa yang ada milik kita adalah titipan Tuhan. Dan yang ketiga, kita memberi itu kita akan sukacita. Pertanyaan bagaimana kita memberi, kan berarti kita kehilangan sebagian milik kita. Kita merasa sukacita. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Kita mungkin kehilangan benda atau waktu atau tenaga. Tetapi ketika kita melihat orang yang kita beri itu sukacita, kita pun akan terbawa sukacita. Sukacita yang kita terima bukan yang kita bantu itu mampu membalas yang kita berikan. Tidak. Sukacita itu ketika kita melihat sukacita orang yang kita bantu. Itu membuat sukacita. Maka memberi, membantu, itu akan menumbuhkan sukacita di dalam diri kita. Mungkin para kerabat bisa sharing nanti ya. Apakah di dalam pelayanan saudara, para kerabat sekalian itu, apakah di dalam aktivitas Anda di dalam KKIT, Anda tumbuh sukacita dari orang-orang yang Anda bantu. Mungkin nanti Anda bisa sharing, dan saya yakin Anda punya pengalaman-pengalaman itu. Apakah kalau kita tidak memberi kita akan sukacita? Ya, belum tentu. Seperti Amsal tadi ya, orang menghemat secara luar biasa namun tetap berkekurangan. Bahkan mungkin ketika kita tidak memberi, itu akan merugikan diri kita sendiri. Kita akan kehilangan, kita akan
terlebih kehilangan sukacita. Saya punya beberapa waktu yang lalu saya membaca buku kuno sih, tapi ya cukup bagus buku ini. Judulnya mana bukunya? Mau tak siap no kok ono. The Power of Giving. Buku ini bagus. Artinya bagaimana memberi itu membuat orang menjadi sukacita. Nah, saya punya pengalaman pada waktu masa kecil. Bagaimana kalau pelit itu akan merugikan diri kita. Pada waktu saya kecil kan tinggalnya di kampung. Di daerah Demak itu kampung. Kebiasaan pada zaman itu ya, anak-anak kecil itu kalau punya makanan, saya dengan teman-teman saya kalau punya makanan itu selalu berbagi. Yang misalnya saya punya kue ya, nanti semua minta. Akhirnya akhirnya kebagian kecil juga. Tetapi di situ kami senang karena ada persaudaraan, ada persatuan, ada berbagi gembira. Kami nggak pernah merasa rugi. Sampai ada suatu teman itu dia diajari ibunya. Sebetulnya dia baik, tapi diajari ibunya bahwa kalau makan itu jangan dibagi-bagikan ke teman. Kamu sendiri makan. Nah, suatu hari itu saya masih ingat dia makan kue cucur. Nah, kalau di Jawa itu ada kue cucur apa? Kue yang dari tepung digoreng. Nggak tahu cara buatnya. Pokoknya cucur itulah punya gepeng manis. Nah, dia makan. Cucur itu berminyak. Dia makan, maka mulutnya berminyak. Toh. Saya tanya, kamu makan apa? Enggak, dia enggak. Dia mengatakan enggak, sambil kuenya itu disembunyikan di punggungnya. Jadi tangannya itu ditaruh di belakang punggung. Kalau bahasa Jawanya di bondo tangan. Artinya tangannya ditaruh di belakang punggungnya untuk menyembunyikan kue. Saya bilang, oh kamu ngunyah kok, enggak makan. Enggak, saya enggak makan. Tiba-tiba ada mentok. Nah, kue cucur itu ternyata dimakan mentok. Ketika kue cucur itu kan agak tipis. Dia goyang-goyang gitu, ditaruh di punggungnya, dia goyang-goyang. Ternyata menarik perhatian mentok, maka dimakan sama mentok cucurnya. Dia nangis. Ibunya mengira saya yang mengambil kue cucurnya. Saya ketawa aja, saya syukur-syukurin. Ternyata mentok yang makan kue cucurnya. Nah, pelit itu nggak menguntungkan. Maka berbagi itu akan menumbuhkan sukacita. Pengalaman indah kalau kita mau berbagi dengan sesamanya. Mengapa kita juga harus membagi? Membagi itu menurut ibu saya, berbagi itu tidak akan hilang, artinya dia akan kembali. Apa yang kita bagikan kepada orang lain itu akan kembali kepada kita. Meskipun tidak langsung, tetapi bisa suatu saat bertahun-tahun, berbulan-bulan baru kembali. Nah, ibu saya itu selalu berbagi. Dia mengatakan gini, kami kan 6 bersaudara. Dia mengatakan, anaknya ibu tuh banyak. Ya, 6 bersaudara itu banyak. Kalau sekarang ibu berbagi, ibu yakin suatu saat ada orang yang mau berbagi dengan anak-anaknya. Jadi ini menanam kebaikan, harapannya kembali bukan kepada dirinya, tetapi kepada anak-anaknya. Nah, ini yang ditanamkan pada ibu saya seperti menanam. Orang menanam pohon, dia mungkin nggak akan memakan buahnya, tetapi orang lain yang akan memakan buahnya. Karena suatu hari ibu saya itu nanam kelapa. Saya tanya, buat apa Bu nanam kelapa? Belum tentu 10 tahun lagi
berbuah. Kata ibu saya, kamu tadi makan sayur lodeh. Iya. Santannya dari apa? Kelapa. Kelapanya dari mana? Ya beli di pasar. Kamu sing nanam? Ya enggak. Nah itu. Artinya ada orang lain yang menanam. Dia mengatakan, kamu sekarang makan hasil orang lain. Nah, suatu saat orang lain juga akan memakan hasil yang kita tanam. Jadi semua itu bagi saya ya seperti lingkaran. Apa yang kita beri suatu saat akan kembali kepada kita dalam bentuk lain yang mungkin ya nggak kita duga. Mungkin Anda punya pengalaman tiba-tiba ada orang membantu, ketika Anda sedang kesulitan ada orang membantu. Itu menunjukkan bahwa ya kalau orang bilang karma, saya nggak begitu sepakat sih. Karma itu kan seolah-olah seperti hukuman. Hukuman dari perbuatan orang lain. Kalau ini ya saya melihat bahwa berbagi itu seperti lingkaran yang akan kembali kepada kita. Memantul gitu. Seperti bola yang dilemparkan akan terpantul kembali kepada kita. Saya mengalami banyak pengalaman di mana saya mendapat suatu bantuan yang tidak saya duga-duga dari orang-orang yang tidak saya kenal. Saya menjadi teringat ketika ibu saya memberi makan pada orang ngamen, orang miskin, orang pengemis yang tidak dia kenal, orang yang lewat. Kan orang kadang beli uangnya kurang, ya sudah. Kata ibu saya, ya sudah. Misalnya harga pecel itu 3.000, orangnya yang punya 2.000, ya sudah dilayani. Nah, ini kebaikan-kebaikan seperti ini akan memantul kepada ibu saya, yakin bahwa memantul pada anak, bukan kepada dirinya. Misalnya gini, suatu malam saya habis ketemu dengan teman-teman, teman-teman mahasiswa, banyak mahasiswa perantauan, sehingga beli kopi pun mereka nggak mampu. Jadi ya sudahlah, ke warung kopi, ya kopinya nggak mahal, kopiannya kopi 5.000-an gitu aja. Saya yang bayari. Ketika pulang sudah jam 1, saya lihat dompet saya pikir masih ada uang 20.000. Nah, saya kemudian mampir ke warung soto karena lapar, sudah jam 1 malam, sejak siang belum makan. Saya mampir ke warung soto. Saya yakin bahwa soto ini masih murah lah. Ternyata sotonya 12.000 sama teh hangat 3.000, 15.000. Ketika mau bayar, uang yang sekira 20.000 ternyata uang 2.000-an. Jadi tak itu, ya ampun, uang saya itu hanya 12.000. Terus saya bilang tukang sotonya, Pak, uang saya itu hanya 12.000, berarti kurang 3.000. Terus tukang sotonya itu mau nerima uang ya gimana, mau nolak ya gimana. Nah, saya bilang, saya pulang sebentar Pak, nanti saya balik lagi, saya bayar 3.000. Nah, inilah. Tukang sotonya itu setengah percaya, setengah nggak percaya gitu. Saya pikir kalau titip HP atau titip KTP, titip kontak motor nanti, nah kalau kontak motor nanti saya pulangnya gimana? Kalau titip HP, ya kalau saya balik mereka belum tutup, tutup gimana? Saya nyarinya kemana? Akhirnya ada ya, 2 orang bapak-bapak gitu, pakai busana muslim. Dia tanya, kenapa mas? Uang saya kurang 3.000 Pak. Udah nanti saya bayari. Nah, dia bilang ke tukang soto, tak bayarin mas, kurang 3.000 tak bayari. Nah, saya terima kasih. Ini pertolongan yang tidak diduga dari orang lain yang saya tidak kenal, tidak saya duga. Inilah kebaikan yang ditanamkan ibu saya kembali kepada saya. Artinya saya meyakini bahwa apa yang dikatakan ibu saya benar. Kita berbagi, itu akan kembali kepada kita. Kita nggak akan kehilangan.
Nah, kalau kita pelit, mungkin ya orang akan menjauh dari kita. Dan itu pasti kita akan kehilangan banyak hal. Berbagi juga kita bisa mendekatkan diri dengan sesama. Artinya kalau kita semakin banyak berbagi, kita itu akan dekat dengan sesama. Bukan berarti sesama itu bergantung kepada kita, yaitu kan pikiran negatif. Ya sesama itu mau melihat kita sebagai sahabat. Sahabat itu adalah menurut saya sahabat yang benar itu orang yang tetap berada di dekat kita ketika kita sedang menderita. Kalau teman, orang yang berada di dekat kita ketika kita sedang senang, itu teman. Kalau kita menderita, mereka ngilang semua. Tapi kalau sahabat akan tetap berada di sekitar kita ketika kita menderita. Demikian pula kalau kita berbagi pada orang lain saat mereka menderita, ini kita membangun persahabatan, bukan pertemanan. Kalau pertemanan kita mungkin masih cari untung, tapi persahabatan kita nggak cari untung. Kita hanya berbagi kasih. Kayak kalau kita mau berbagi, kita itu sudah menjalin relasi dengan teman, dengan orang lain sebagai sahabat. Ini saya kutipkan dari Amsal lagi. Amsal bab 11 ayat 17. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Artinya ya, seperti dari saya ceritakan bahwa apa yang dikatakan ibu saya, Pak, semua itu ada kembali. Orang yang berbuat murah hati itu berbuat baik kepada dirinya sendiri. Artinya ketika kita berbagi pada orang lain, itu kita sebetulnya murah hati untuk diri kita sendiri. Jadi jangan khawatir kalau kita mau berbagi, karena itu semua akan kembali kepada kita. Nah, sekarang bagaimana kita harus memberi? Pertama, kita memberi dengan penuh hormat. Artinya karena sesama itu adalah sahabat, terutama yang miskin itu adalah sahabat, maka kita harus menghormati mereka. Sederhana aja, misalnya kita ada pengemis pinggir jalan ya, kemudian kita memberi, ya minimal kita memberinya dengan tersenyum, menyapa, karena itu sahabat kita toh. Nah, bukan hanya sekedar mengeluarkan uang, memberi, kemudian kita pakai hand sanitizer supaya nggak ketularan penyakitnya dan sebagainya. Kalau begitu kita belum tulus. Kita tidak menghormati orang. Maka kalau kita berbagi, kita harus berani menjadikan mereka itu subjek yang kita hormati. Nah, kalau dalam Injil, suatu hari Yesus ada seorang kusta teriak-teriak kepada Yesus, Tuhan, tolong saya, Tuhan, tolong saya. Budaya Israel, orang kusta itu harus dijauhkan dari orang. Dia harus pakai lonceng supaya kalau dia jalan dari jauh orang sudah mendengar bahwa ada lonceng itu berarti ada orang kusta mau lewat. Dia juga harus teriak-teriak najis, najis, najis. Artinya supaya orang lain menyingkir karena dia orang najis. Yesus sebagai guru, dia dekat dengan orang kusta. Sehingga orang kusta itu bisa berlutut di depannya. Kemudian Yesus menyentuh, itu di Matius. Yesus menyentuh orang kusta itu. Ini nggak boleh sebetulnya. Tetapi Yesus memperlakukan orang kusta itu dengan hormat. Dia bukan hanya menyembuhkan, tetapi dia menyentuh orang kustanya. Maka orang kusta ini sembuh. Ini bukan sekedar seperti dukun-dukun itu mau menyembuhkan disentuh. Enggak, ini bukan seperti itu. Tapi Yesus mau menunjukkan bahwa orang miskin itu harus kita hormati. Maka dia menyentuh orang kusta, seolah-olah orang kusta itu bukan orang kusta yang harus dihindari, yang harus najis, jijik dan sebagainya. Tapi
dia adalah sesama. Maka kalau kita memberi, kita harus hormat. Maka ya kalau kita menghormati orang lain dalam pemberian, maka kita harus memikirkan pemberian kita itu pantas apa enggak. Kadang-kadang itu ya banyak orang Katolik memberi itu pokoknya sekedar memberilah. Soal pantas enggak pantas itu enggak penting. Pokoknya saya memberi. Ya coba Anda lihat saja nanti ya kalau mau Natal ada pengumpulan pakaian layak pakai segala macam. Di Widodaren dulu saya sering buang pakaian itu karena ya sudah nggak layak ya, dipakai, nggak pantas gitu. Bukan bukan soal bagus nggak bagus sih. Ya saya sadar bahwa ini eh, pakaian yang pernah dipakai. Gitu. Tapi ya misalnya kalau pakaian dalam segala macam sudah celana dalam sudah molor ke sana ke sini diberikan, BH sudah molor sana sini diberikan ya ya gak pantas lah itu kan. Itu artinya dia memberi tapi nggak menghargai orang yang dia beri, nggak hormat. Maka kalau kita memberi lebih baik sedikit, tetapi kita sungguh-sungguh menghormati. Seolah-olah kadang kita kan berpikir, alah wong miskin gini aja wis seneng lah. Tapi pertanyaan, sudahkah kita hormat pada mereka? Kalau hanya sekedar penilaian kita bahwa orang miskin dikasih gini aja pasti sudah mau. Berarti itu kan kita juga meremehkan mereka, tidak menghormati. Yang kedua, memberi itu dengan rendah hati. Artinya memberi tanpa pernah merasa memberi. Jadi rendah hati itu ya jangan pamer-pamer kalau kita sudah beri. Nah, hobi yang sekarang itu kan selfie ya. Selfie, ya kita dimudahkan dengan teknologi. Memberi, kita langsung foto-foto dan sebagainya. Apakah ini kita sudah dengan rendah hati atau kita sebetulnya sedang mencari pembuktian diri. Artinya sebetulnya kita sedang krisis. Maka dengan gitu kita seolah-olah kita menjadi orang hebat dan sebagainya. Yesus mengajarkan bahwa kalau memberi, tangan kananmu memberi, jangan sampai tangan kirimu mengetahui. Apalagi kalau ada bencana, kemudian misalnya orang Jakarta mau bantu sampai Jogja ketika Jogja bencana gitu. Orang Jakarta mau bantu sampai Jogja terus bawa truk, ditulisi truknya pakai spanduk besar, sumbangan dari kelompok ini untuk warga bencana di Jogja. Itu bukan hanya tangan kiri yang nggak melihat, tapi orang dari Jakarta ke Jogja itu ngelihat semua. Berhenti di pom bensin, orang-orang melihat, weh orang Jakarta hebat. Apakah kita rendah hati? Demikian. Nah maka memberi itu harus rendah hati. Artinya nggak usahlah pamer-pamer bahwa kita sudah memberi. Kemudian yang ketiga, memberi itu tanpa syarat. Artinya misalnya kalau ada orang hutang, ya sudahlah, beri. Jangan kita kan kadang orang miskin kita beri, kemudian kita ingat-ingat, dulu tak beri loh itu orang itu. Tapi dia tetap aja nggak mau berubah. Nah, itu kan kita sudah memberikan syarat. Kita memberi supaya mereka berubah. Itu kalau kita sudah memberi syarat. Maka memberi itu ikhlas saja. Jangan memberi syarat. Nah, saya cerita ibu saya lagi. Ibu saya sakit. Sebetulnya sakit ya dari diabetes itu akhirnya merambat ke jantung, ke mana-mana lah. Suatu hari dia telepon saya. Hari Senin ibu mau periksa, coba kamu bantulah. Ya, saya kirimi uang 100.000 untuk periksa. Itu tahun 2004.
Ya karena uang saku saya 300.000 tadi tak kasihkan ibu saya 100.000. Ini Bu 100.000 untuk periksa. Hari Senin rencananya mau periksa. Ternyata hari Senin meninggal. Belum sempat periksa. Nah, saya tanya, loh Ibu, udah saya kirimi uang. Periksa apa enggak? Adik ipar saya bilang, enggak, uangnya dipinjamkan ke tetangga itu, tetangga depan rumah sakit. Terus dia, adik ipar saya kalau manggil saya kan Pak D. Uang Pak D dititip dipinjamkan ke tetangga. Waduh, ya apa sih Ibu ini? Harusnya periksa tambah uangnya dipinjamkan ke tetangga karena tetangganya sakit. Terus adik saya, ipar saya juga cerita, uang modal saya untuk buat kue pada waktu itu adik saya dapat pesanan kue. Uang buat kue itu juga dipinjam sama ibu, diberikan katanya uang dari Pak D nggak cukup, maka uang modal buat kue saya itu dipinjamkan juga. Nah, sebelum meninggal ibu masih wanti, masih memberi pesan terakhir, jangan ditagih loh ya. Kalau dia nggak mengembalikan ya sudah, jangan ditagih. Ini memberi dengan tanpa syarat. Jadi meskipun dia harus berkorban, akhirnya dia meninggal. Ya malam hari itu kami setelah pemakaman, kami berbicara tentang keanehan bagi kami, keanehan-keanehan ibu saya itu. Bagaimana dia peduli pada orang lain, bagaimana dia berani berbagi meskipun sebetulnya dia butuh untuk pengobatan dirinya. Nah, maka kita pun kalau memberi, ya sudah, ikhlas saja. Nggak usah diingat-ingat, nggak usah beri syarat, sudah. Jangan sampai memberi kemudian diingat-ingat. Dulu kan kamu sudah saya beri. Masa sudah habis? Sudah toh. Kita memberi ya semampu kita. Jadi nggak usah diingat. Mengapa? Karena Tuhan sendiri memberi kita nggak pernah ingat-ingat. Kita ini diberi dan kita terus minta aja. Doa-doa kita kan doa minta, nggak doa bersyukur. Kita itu hampir setiap hari meminta kepada Tuhan. Kadang-kadang saya berpikir, katanya doa itu dialog dengan Tuhan. Kapan kita itu mendengarkan suara Tuhan? Kalau mulai buat tanda salib, awal sampai tanda salib akhir itu hanya minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Terus kapan kita itu mendengarkan suara Tuhan? Jadi, kalau Tuhan memberi kita, nggak pernah meminta kembali, nggak pernah ingat-ingat. Nah, kenapa kita memberi orang lain dan kita harus mengingat-ingat, memberi syarat? Dan yang terakhir, bagaimana kita harus beri itu, jangan menunggu. Jangan nanti aja. Kalau kita mau kunjungan, ya nanti aja. Memberi itu harus sekarang, saat ini. Karena Tuhan itu nggak akan datang 2 kali. Ketika dia datang, disitulah kita harus memberi. Saat ini. Jangan sampai nunggu nanti. Kalau gitu, kita nggak akan bisa memberi. Misalnya ada tetangga sakit gitu ya. Kita diberitahu, itu loh ada ibu sakit. Oh ya, besok aja saya kunjungan. Oh, sampai orangnya mati pun kita nggak kunjungan. Ketika diberitahu, tetangganya itu sudah meninggal. Loh, saya gurung kunjungan kok sudah meninggal. Ngenteni nunggu kamu kunjungan ya nggak kunjungan sampai mati pun nggak kunjungan. Nah, maka memberi itu jangan sampai menunggu. Saat ini, kalau ada orang datang membutuhkan, bantu saat ini saja. Jangan nunggu. Ada orang juga mengatakan ya, nanti aja kalau saya sudah kaya, saya akan membantu. Kalau semakin kaya itu semakin susah nanti. Orang miskin juga akan ragu untuk datang. Kalau melihat rumah kita besar, yang megah, orang miskin itu takut untuk datang. Maka memberilah pada saat ada orang membutuhkan. Jangan menunda. Sama seperti kalau kita bahagia atau kalau kita sedang berdoa, kemudian Tuhan mengabulkan, kita bahagia. Demikian pula ketika orang miskin datang kepada kita, membutuhkan, dan kita memberi. Dia sangat bahagia.
Masalahnya kita seringkali menunda. Saya punya pengalaman yang bagi saya memalukan sih sebetulnya. Tapi ya bagaimana, itu pengalaman saya. Ketika saya masih punya rumah kontrakan di Dinoyo untuk rumah singgah, tetangga depan rumah itu sakit. Tetangga depan rumah itu bilang pada saya, Romo, ibu saya masuk rumah sakit. Ya, kemudian saya bantu, saya kasih uang. Eh, Kemudian tetangga, Romo nggak datang untuk mendoakan. Dia Islam, bukan Katolik. Tapi dia kenal saya Romo sebagai seorang Katolik. Saya bilang, waduh saya ada acara, nanti aja. Nah, ketika sedang ada acara, saya ditelepon, ibunya meninggal. Saya pikir seandainya saya meluangkan waktu 5-10 menit, karena dari Dinoyo ibunya dirawat di rumah sakit Dharma, jadi nggak begitu jauh sih. Kalau saya nunda 5-10 menit, paling nggak 15 menit lah, tentu saya bisa mendoakan orang. Tapi saya merasa terburu-buru untuk acara selanjutnya. Padahal ya di acara selanjutnya belum belum dimulai. Saya masih bisa nunggu sekitar 20 menit, 30 menit. Seandainya saya gunakan itu untuk berdoa, tentu orang ini akan bahagia. Maka pengalaman ini membuat saya nggak mau menunda. Ya kalau ada orang butuh sekarang ya sudah, beri saat ini. Nggak nunda-nunda lagi. Karena nggak ada kesempatan lain untuk berbuat baik kalau menunda. Jangan dipikir bahwa besok kan masih ada orang miskin. Memang Yesus mengatakan orang miskin akan ada selalu padamu. Tapi belum tentu dia membutuhkan kita. Belum tentu dia akan datang pada kita untuk minta pertolongan. Nah, ketika ada orang miskin datang, ya berilah saat ini. Jangan sampai nunda nanti. Apalagi kalau mengunjungi orang sudah tua gitu dikunjungi, jangan nunda. Orang sakit itu jangan nunda, supaya nggak seperti yang saya alami. Saya menunda, ya nanti aja setelah pertemuan saya kunjungan, mati dulu. Nah, ini kan mau dibaleni ya nggak bisa, tapi kok nggak dibaleni, kok saya pikir uh, keterlaluan gitu ya. Orangnya datang pada saya, Romo, ibu saya sebetulnya pengen dikunjungi Romo untuk didoakan, meskipun ibu saya tahu Romo bukan orang Muslim. Ya, saya bilang ya sudahlah, kita doakan arwahnya aja. Ini bagaimana kita harus memberi. Jadi memberi itu, bagaimana kita harus beri itu ada 4 syarat. 1, hormat. 2, kita harus rendah hati. 3, kita tidak memberi syarat. 4, saat ini. Jangan tunda. Saya rasa itu yang bisa saya berikan. Silahkan mungkin sharing ya. Sharing saja. Sebagai penutup gini. Minggu lalu, hari Minggu, itu bacaan keduanya diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Saya bacakan ayat 1-nya. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu sejati. Jadi ibadah kita yang sejati adalah persembahan hidup kita kepada Tuhan. Melalui apa? Ya melalui tindakan, perkataan, keputusan-keputusan kita untuk menolong orang lain, orang-orang yang membutuhkan. Jadi bukan, itu kata Paulus, ibadah yang sejati. Maka ya jangan dikira bahwa kalau saya sudah setiap minggu ke gereja, saya sudah setiap
hari berdoa, tetapi pertanyaan ibadah sejati adalah persembahan tubuhmu. Di 1 Tesalonika bab 5 ayat 6 itu juga dikatakan, sebab itu janganlah kita tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga, artinya kita harus siap kapan Tuhan datang dan sadar. Artinya bahwa ya kita sadar bahwa Tuhan datang, kita menyadari diri bahwa kita orang Katolik, ya kita harus berani menolong orang, kita harus punya belas kasih, kita sadar. Artinya bukan orang Katolik bukan sekedar saya dibaptis, tapi sejauh mana saya punya kesadaran diri sebagai seorang Katolik. Dan kita harus berjaga-jaga terus-menerus, karena Tuhan datang seperti pencuri. Kan kayak gitu. Nah, dia bisa datang kapan saja, setiap saat. Soalnya kita siap atau enggak. Yang kedua, kita sadar sebagai seorang Katolik apa enggak. Kalau enggak, ya repot. Misalnya, gampangannya gini aja. Kesadaran tuh ya, kita ikut misa. Ketika kita masuk gereja, kita seringkali, ya bukan seringkali, selalu ya. Nah, ketika kita masuk gereja atau mau keluar gereja, kita berlutut. Katanya itu aturan gereja. Ya, kita berlutut menghadap tabernakel. Pertanyaannya, ini ritus atau sungguh-sungguhan kita berlutut di tabernakel? Kalau ini hanya ritus, ya hanya kita jalankan seperti otomatis gitu aja. Tapi kalau kita sungguh-sungguh berlutut di hadapan tabernakel, karena di situ Yesus ada, kan kita yakin ada hosting. Ya ini sungguh-sungguh kesadaran. Tapi pertanyaannya gini, setelah pulang dari gereja pada saat misa, kita akan terima komuni. Terima komuni sehingga ada Yesus yang dalam bentuk hosti, yang semula diletakkan di tabernakel, sekarang diletakkan di dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita ini kan tabernakel juga. Pertanyaannya adalah, sadar apa enggak bahwa kita ini sudah jadi tabernakel? Nah, kalau kita masuk gereja berlutut menghormati Yesus yang ada di tabernakel, pulang dari gereja kita berlutut menghormati Yesus yang ada di tabernakel. Padahal dalam diri kita sudah ada Yesus yang kita terima dalam bentuk hosting. Kan hostingnya tinggal dari tabernakel dikeluarkan, dibagikan kepada kita. Jadi enggak kita menjadi tabernakel kan? Ya. Pertanyaannya, kalau kita jadi tabernakel, pertanyaan adalah, pertama adalah sadar apa enggak sekarang kita jadi tabernakel. Nah, kalau kita jadi tabernakel, masih pantas apa enggak kalau kita berpikiran jahat, kita membenci orang, kita tidak menghormati orang, bahkan mulai gereja bisa tukaran, bisa bergosip, bisa marah pada orang lain. Pertama, kita sadar apa enggak bahwa kita sudah menjadi tabernakel? Kalau enggak, ya kita hanya ritus saja bahwa masuk gereja, menghormat tabernakel, pulang gereja, menghormat tabernakel, tapi kita enggak sadar. Dan kita enggak berjaga-jaga. Nanti pulang gereja aja, mau naik becak aja, nyang-nyangan tambah tukang becak sampai 500 pun enggak dibelani. Wis kasih do naik, gara-gara hanya selisih 500. Ngasih tukang parkir aja enggak ikhlas. Padahal kita tabernakel. Sadar apa enggak bahwa Anda itu tabernakel? Maka ya, Paulus mengingatkan, tetap berjaga-jaga dan sadar. Itu di 1 Tesalonika 5 ayat 6. Demikian para kerabat sekalian, masih ada waktu katanya sampai jam 9, masih ada waktu. Silakan yang ingin sharing, silakan sharing. Terima kasih Winardi. Ya, terima kasih Romo. Hari ini cukup berat ya kalau saya lihat, karena memberi itu seharusnya sesuatu yang kita harus lakukan ya, sesuai dengan teladan Ibu Teresa. Coba saya ulang, yang Romo bawa tadi itu adalah
Jangan biarkan orang yang datang kepadamu pergi tanpa merasa lebih baik atau lebih bahagia. Artinya ya kita harus berbagi ya kepada orang yang kita jumpai. Itu yang tadi Romo bawakan. Oke, ini ada challenge dari Romo. Silahkan siapa yang mau sharing masalah berbagi. Adakah yang sharing? Ini Bu Margo sudah siap menyalakan mic-nya. Silahkan Bu Margo. Selamat malam Romo, terima kasih. Kalau Selamat tadi malam. Romo pernah menyesal, hal itu pernah saya lakukan loh, pernah saya rasakan. Waktu itu saya pengobatan di Cakung, jauh di sana, bekas gusuran real estate. Jauh memang, dari selatan itu jauh. Waktu itu kalau kami datang itu pasiennya ratusan, manggilnya pakai kentongan. Karena begitu Romo, tapi memang butuh bantuan pengobatan yang sangat tinggi gitu. Waktu itu kan masih zamannya SBY, jadi belum zamannya Jokowi. Nah, waktu itu yang saya sangat terkesan sampai sekarang saya masih ingat, namanya tuh Pak Anwar. Orangnya rupanya dia itu sakit, mungkin sakit jantung. Tetapi kan dokter yang kami bawa tuh obatnya kan tertentu ya Romo. Pada waktu duduk itu napasnya sudah satu-satu begitu, matanya sampai melotot-melotot, saya masih ingat. Terus saya tanya, Pak Anwar nih kerjaannya apa Pak? Keluar masuk kampung Bu, jualan mainan yang mungkin ya mainan yang murah begitu ya, di apa, di karung, keluar masuk kampung gitu. Terus saya cuma begini, Pak, kalau Bapak dirawat bagaimana ya? Terus saya sudah runding sama dokter, Dok, ini kalau kayaknya sudah ini perlu dirawat Ibu Margo gitu. Wah, saya kalau bawa ke transit tentu Butris mesti bisa ngasih tempat lah untuk orang seperti ini. Tetapi Romo, saya itu tidak berani karena merasa apa? Repot. Itu yang saya sangat menyesal. Kalau bawa dia dari Cakung, saya bawa ke transit house, itu nanti terus saya repot, transportasi segala. Saya tidak mau direpotkan. Itu yang saya sangat menyesal. Dalam hati seperti itu. Terus dokternya itu karena pasiennya banyak ya mestinya dirawat Bu Margo gitu. Terus ya udah dikasih obat aja Dok sama vitamin. Yang saya menyesal apa Dok? Kemis depannya meninggal orang itu. Saya langsung karena saya terbayang terus. Saya begitu datang Kemis, saya tanya, Pak Anwar didulukan ya nanti ini ya. Terus temennya bilang, sudah meninggal Bu. Waduh, hari itu saya lemesnya luar biasa Romo. Seperti apa yang dirasakan Romo waktu itu. Sehingga pada waktu sharing, suruh menulis pada waktu itu Linda apa yang dirasakan itu, tulisan saya dikirim kalau nggak salah waktu itu suratnya dikirim ke Kalkuta. Tapi sampai sekarang yang saya merasa menyesal itu, selama saya pelayanan, karena saya tidak mau repot membawa orang yang sakit itu. Ya mungkin dengan berjalannya waktu, hal itu ya banyak penghiburan dari teman, bahwa itu adalah memang waktunya. Tetapi saya hanya men-sharingkan apa yang dirasakan Romo. Itu saja Romo. Ya, terima kasih Bu Margo. Terima kasih Bu Margo. Oke, siapa lagi yang mau sharing? Silakan. Oma, Pak. Ya, Oma, silakan Oma. Selamat malam. Oh, Oma. Ya, silakan Oma. Ya. Selamat malam Romo Gani. Oh, Oma Clara. Saya dari kampung Romo di Magetan di kaki Gunung Lawu. Saya sudah sering sharing, saya itu sendirian di kampung ini hanya satu. Yang orang Katolik itu saya sendiri. Tapi anak saya itu bukan pengurus masjid, tapi dia punya kelompok bekas sekolahnya itu merawat anak yatim piatu. Islam itu apa saya juga nggak tahu. Terus suka
nganter orang-orang yang sakit yang ditinggal anaknya kerja ke Jakarta, ke Kalimantan, ada yang ke Sumatera. Mereka hidup sendiri, Romo. Ada bapak-bapak, ada ibu-ibu yang sudah sepuh sekali. Anak saya suka cerita, itu loh Bu, Mbah yang rumahnya depannya Budiro itu makannya cuman dikasih sama tetangganya itu satu apa namanya satu tepo sama kecap satu saset itu tiap hari hanya itu. Terus saya kalau pergi ke sana ya kalau saya ada apa aja ya tak bawa. Ya iyalah Nduk, kalau memang ada ya dibawa. Terus satu saat Tuhan itu kasih rezeki saya Romo dari anak saya yang ada di Jakarta. Cukup banyak lah sampai 200-300 ribu gitu. Terus anak saya bilangi, coba Dok kami hitung siapa berapa orang tua, jangan ke yatim piatu dulu deh, kita yatim piatu nanti waktu mau lebaran atau apa gitu. Terus apa ya saya belikan sesuatu yang bisa dibagi mereka, banyak sekali loh Romo. Saya kalau ingat mereka jalan berjemur gitu ya, orang anak-anaknya itu ada di tempat lain itu tidak ingat pada mereka, tapi saya itu selalu ya ampun Tuhan kenapa sih ya saya harus melihat begini, tapi saya nggak bisa apa-apa, saya sendiri keluar rumah aja harus ditemani mantu saya atau anak saya. Tapi Tuhan itu maha pengasih Romo. Anak saya namanya Asih, Bu itu Mbah itu sakit parah tak tukoknya obat ya Bu, kamu punya duit nggak untuk ada katanya, ya udah kamu beli telur beli mie terus kamu uangmu belikan obat kamu antar. Itu berjalan lama Romo, kira-kira saya di sini kan 5 tahun, kira-kira 3 tahun uang saya habis. Saya mau minta atau bilang sama anak saya nggak enak, tapi saya pikir saya ya Tuhan itu maha kasih. Tahu-tahu ada teman baik saya waktu di Jakarta, Oma saya ulang tahun, ulang tahun suami saya meninggal, Oma kalau saya kirim uang 100.000 marah nggak? Loh kenapa? Tanda cinta aja. Aduh saya syukur sekali, berarti saya masih bisa nyambung kepada anak saya supaya belikan apa untuk orang-orang yang apa ya perlu bantuan itu. Saya bukan sombong bisa bantu gitu, enggak Romo. Karena saya itu hati saya kalau lihat orang begitu itu lebih baik saya nggak makan. Pagi-pagi gitu, Asih itu dodok-dodok ke rumah saya kan sendiri di rumah, dia mesti pagi. Bu itu yang sana tadi pagi ketotok-totok ke rumah saya, katanya minta jatah beras. Beras saya habis Ibu. Ini ada uang 50, kamu bikin apa kasih dia. Jangan dikasih semua, dibagi yang lain ya Nduk. Ternyata dengan dikasih beras oleh anak saya dibelikan. Dia itu senang sekali pagi-pagi sambil di depan saya ada tukang sayur. Yang Uti terima kasih ya apaan? Saya sudah dikasih beras sama Mbak Asih. Oh iya ada rezeki sedikit gitu. Rupanya mendarah mendaging di dalam hati saya itu juga diikuti oleh anak saya maupun mantu saya. Mantu saya itu begitu ke masjid gitu, pegang uang hanya 20.000. Kan mengisi kantong itu mesti 20.000. Kebetulan ketemu saya, Bak mau ke masjid ya. Saya titip deh nanti kalau kamu mau kasih orang ada uang 10.000. Oh iya. Terus pulang itu bilang, Bu, untung tadi Ibu kasih uang. Uang saya hilang, kata ya Allah, kata nggak tahu saya naruhnya di mana, mau masukkan ke kotak apa persembahan apa kotak amal itu, oh nggak ada. Untung Ibu ngasih uang. Saya tuh seneng sekali ya ampun Tuhan. Saya itu ya pegang uangnya 10-10-nya itu karena saya pikir takut anak saya nanti ketemu orang atau apa. Jadi itulah Romo sharing saya, karena saya sendirian jadi saya di sini harus berasosiasi dengan orang-orang yang orang-orang kaya banyak Romo di sini yang punya toko, punya apa dealer, punya apa, tapi ya begitulah mereka enggak care sama orang-orang begitu. Dan mudah-mudahan Tuhan memberikan jalan pada saya, kalau selalu rezeki saya selalu ingat. Terima kasih Romo. Sharing saya barangkali tidak berguna, tapi saya ingin menyampaikan pada
Kakak Ipin. Terima kasih Romo. Selamat malam, berkat dalam. Terima kasih Oma Clara ya. Sungguh luar biasa Oma dengan apa yang Oma sudah lakukan ya. Oke, mungkin ada yang mau sharing. Daniel ini sudah siap nih kelihatan. Mau sharing Dan? Bentar lagi. Bentar lagi. Oh gitu. Nggak boleh nunda-nunda loh katanya Dan. Iya, iya. Ya karena Jangan karena saya pernah menunda. Jadi ada waktu itu saya sering kalau pagi itu nganter anak saya ya. Jadi saya melihat bapak-bapak yang tua renta itu memikul apa ya Romo, cobek Romo. Cobek itu rasanya berat sekali gitu ya. Saya lewat sekali saya lihat. Oke, saya merasa kasihan soalnya ya. Setelah lihat lewat 2 kali, besok tak bawa no apa gitu Romo. Padahal mestinya ya kalau memang mau seperti yang Romo tadi bilang ya, hari itu saya bawa uang sebetulnya ada di dompet. Ya, mungkin kalau cuma uang 50, 100 ribu itu ada gitu. Tapi ya mungkin karena saya alasan itu saya bilang besok aja nak bawa no nasi gitu ya. Besok saya bawa nasi Romo. Tapi begitu saya lewat kayak ketemu sama orang itu Romo. Padahal ya jam yang sama dan berapa kali saya temui seperti itu. Jadi ya itu mungkin punya rasa belas kasihan tapi ya itu karena suka nunda-nunda jadinya tidak kesampaian ya. Oke. Oke, silakan siapa lagi yang mau sharing. Jadi sharingnya jangan ditunda-tunda ya katanya Romo. Silakan. Apa Daniel sudah siap? Oh, ini Marini nih, silakan Kak Marini, silakan. Ini silakan Kak Marini, mau sharing ya? Mar? Ya, mau sharing? Ya, mau sharing? Yang lain dulu. Wah, ini juga suka nunda. Nah, ini katanya Romo tadi tipsnya berbagi itu tidak boleh ditunda. Oke, siapa lagi yang mau sharing? Sharing itu berbagi juga loh ya. Saya ya Mas Win. Nah, ini Bu Indri ke Sentil ya. Silakan Mbak Indri. Terima kasih Romo, selamat malam untuk renungannya malam ini. Menguatkan. Terus terang saya beberapa hari ini pusing sekali. Ternyata saya sekarang mendapat pencerahan. Tadi baru ikut doa, bimbingan doa, kemudian pulang saya harus ke dokter. Ternyata tensi saya tinggi sekali, 160. Dokter tanya, keluarga ada yang tensi? Tidak dok. Oh ya udah, ini ketika Romo Gani memberikan pencerahan ini, sungguh saya mendapatkan kekuatan. Maaf, saya kan bendahara bos ya. Hari Senin lalu itu saya mengambil uang. Terus hari Selasa saya itu ngajar penuh 8 jam. Nah, saya itu tidak pernah bawa uang, saya bawa pulang. Selalu saya tinggal di sekolah. Belum saya ngajar, saya lihat ada 6. Oh, aman uangnya. Berarti saya nggak nyadar. Terus ya saya mungkin ini kejelekan saya ya. Saya itu kalau sudah buka laci, nggak saya kunci, saya biarkan seperti itu. Nah, siang itu ya loh kok ini lantaannya kok tinggal 5 ya. Ya, itu mungkin menjadi penyebab salah satu mengapa saya akhirnya ada darah tinggi ini. Tapi akhirnya saya pikir-pikir ya udahlah, penguatan bagi saya, makanya terus terang saya berterima kasih mau malam ini saya mengatakan itu ya salah saya sendirilah. Kenapa saya punya kebiasaan yang memang sangat jelek bagi saya. Saya itu sukanya meletakkan apa-apa ya sudah. Saya pikir di mana-mana aman. Maka kadang teman-teman mengatakan, Mbak Lia, kalau yang itu uangnya di meja diselamatkan. Nah, ini pengalaman hari Selasa itu, sungguh saya ya rasakan malam ini ketika saya harus ke dokter lah ini ternyata kok pusing sekali. Ternyata dokter mengatakan
Bulia ada tensi tinggi nih. Tapi mendapat pencerahan Romo malam ini saya terima kasih banyak Romo. Saya harus memang melepaskan. Saya kembali bahwa saya harus belajar dari pengalaman. Bukan orang lain yang salah, tapi saya salah. Karena saya punya kebiasaan yang sungguh jelek. Ya sudah. Ada teman yang mengatakan ini 2 kali yang membantu saya. Anu ya, Bulia hilang ya uangnya. Enggak. Tadi ada teman mengajukan proposal, proposalnya tak golekin enggak ada, saya bilang gitu. Jangan ngapusi loh, Bu Lindri itu sukanya ngapusi, saya bilang gitu. Dulu juga kasusnya sama, tapi Bu Lindri mengatakan enggak hilang, enggak hilang, enggak hilang. Nah, ini sama ini Bu Lindri, kayaknya ngapusi ini enggak, saya bilang. Ini ada yang ngajukan proposal, ya proposalnya tak golekin ra ketemu Mbak, saya bilang gitu. Nah, ini pengalaman aja, terus terang saya sungguh berterima kasih Mo malam ini. Itu aja. Terima kasih. Hati-hati mulai hari ini. Ya, itu aja. Matur nuwun Mo. Nggih. Terima kasih. Terima kasih ya Bu Lindri karena dengan hadir hari ini memberi diri bisa bersuka cita hari ini juga ya. Oke. Udah enggak pusing lagi nih. Ya, puji Tuhan. Harus direlakan ya. Saya juga pernah kehilangan. Tapi kalau dipusingin percuma, nggak akan kembali. Iya. Ya, tapi kalau nggak dipusingin ya akhirnya ya kita bisa damai juga ya. Sukacita. Oke. Apakah Daniel sudah siap ini? Iya, terima kasih. Oke, silakan. Semuanya untuk kesempatan yang diberikan kepada saya malam ini. Hari ini saya kepingin sharing. Kebetulan sharingnya juga terjadi hari ini. Jadi ceritanya itu di kelompok KKIT Surabaya, kita punya teman yang bernama Koh Handrio atau Pak Handrio. Nah, itu dia hari ini kebetulan dia pulang dari rumah sakit mulai beberapa hari yang lalu dia opnam sampai masuk ke IGD gitu. Kebetulan sih memang kalau dilihat dari penyakitnya agak berat ya karena dia terkena kanker leukemia gitu. Ini yang saya tahu dia kedua kalinya opnam di rumah sakit. Nah, saya tadi itu sempat datang ke salah seorang kerabat KKIT, sempat saya temui di rumah. Tapi ternyata dia tidak bisa untuk jenguk ke Pak Andrio. Nah, terus sampai siang saya mau pulang dari rumahnya, dikabarin, oh ini ternyata Pak Andrionya sudah mau pulang. Oh gitu, waduh ya. Ya udah, saya kalau gitu saya nggak nunggu teman saya langsung cepat pulang. Terus saya mampir di rumah sakit Gria Husada ya, di sebelahnya Dr. Sutomo, rumah sakit umum pusat yang paling besar di Surabaya. Nah, saya datang kira-kira sekitar pukul 3:30. Saya telepon istrinya dulu sebelumnya, dan akhirnya kita sempat ketemu di lobi depan itu. Dia sudah turun dari kamar. Nah, itu saya bersyukur sekali. Saya bisa bertemu dengan beliau di lobi utama, dan akhirnya kita berbincang bagaimana keadaannya, apa yang dia alami, yang dia rasakan selama ini. Gitu. Ya. Akhirnya saya juga memberikan support untuk ya tetap kuat lah. Bagaimanapun kanker itu memang bukan sesuatu yang mudah atau yang kecil, tapi dengan iman dan pertolongan kita percaya bahwa Tuhan punya sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Hanya kitanya aja yang terkadang belum mengerti sebenarnya maunya Tuhan atau rencana Tuhan itu ke depannya apa gitu. Saya cuma memberikan support kepada teman saya ini, dan lewat berapa menit istrinya sudah pulang, sudah kembali ke lobi itu, dia melakukan pembayaran di lantai 1 gitu. Terus saya sempat bicara sebentar, akhirnya kita berpisah di situ. Ya, dia pulang lagi ke apartemennya di Puncak Permai, daerah barat di Surabaya. Ya,
Setelah pulang dari sana, saya merasakan lega gitu. Jadi sore hari, itu waktu saya pulang itu masih sore hari. Saya sampai ke rumah sakit jenguk teman saya itu 3:30, sampai di rumah itu masih jam 4:30 lebih. Rumah saya kebetulan dekat dengan rumah sakit tempat dia opnam itu. Saya di rumah itu merasakan begitu sukacita. Rasanya ada sesuatu yang menggembirakan gitu. Seperti apa yang disampaikan Romo Ghani hari ini. Bahwa kita mau melakukan suatu perbuatan baik, jangan menunda. Dan akhirnya saya bisa tepat waktu untuk datang ke sana persis sebelum kepulangan dia. Amin. Ya, itu sharing pengalaman saya yang paling dekat. Mungkin nanti kalau misalnya ada sisa waktu, saya mau sharing lagi. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Daniel yang hari ini sudah berbagi ya waktunya, Ya, berbagi kasih kepada Pak Andrio yang memang lagi hari ini HP-nya turun. Sudah mulai hari Selasa kalau tidak salah ya, karena kita ketemu Tatung, ya disampaikan bahwa masuk ke IGD, dan yang lebih parah itu leukositnya naik sehingga HP turun, jadi seolah-olah kemakan ya. Biasanya menurut Andrio itu HP-nya naik, leukosit naik sehingga harus minum obat gitu, jadi diredam dua-dua. Nah ini kemarin malah HP-nya turun sehingga lemes ya, dan harus dirawat di IGD. Terima kasih Daniel yang sudah sigap melihat ini. Ya saya juga hari ini telepon-teleponan ya, kepingin nyambangi, tapi ternyata sudah pulang duluan ya. Tapi puji Tuhan Daniel sudah bisa menyambangi ya, salah satu kerabat di Surabaya. Thank you Dan. Iya, terima kasih Win. Oke, ada lagi yang mau sharing? Bu Sinta tadi sudah nyala. Mau sharing atau mau? Iya. Oke, silakan. Iya. Ya, Manis memang sekali. kadang seperti yang Romo katakan tadi, kita suka menghakimi. Kadang-kadang untuk melayani atau memberi itu, sebelum memberi kita banyak menghakimi dulu. Ya, itu saya rasakan juga. Jadi membuat kita seperti mundur lagi gitu ya. Sudah ada rasa belas kasih, terus melihat sesuatu, merasa, oh kayaknya kok dia nggak perlu ya. Sepertinya kok udah cukup, atau jadi kita mundur lagi, nggak jadi. Itu sering-sering juga mengganggu, memang sering terganggu dengan yang seperti itu, ya mungkin cara mengatasinya harus lebih berani lagi ya, kalau lagi ada perasaan gitu, dilangkain aja gitu ya. Seperti ini, sejak COVID kan warung, sebelum COVID kan kita juga sering ke Pemulung, daerah Pemulung nggak begitu jauh dari rumah. Terus waktu COVID kita semua stop. Itu untuk memulai lagi aja itu susah banget. Susah rasanya itu. Ada kita ngeliat, oh kayaknya kok sekarang Pemulungnya udah udah pindah ya, bukan yang dulu yang kita layanin. Oh sekarang kok kayaknya mereka kok sudah udah lebih enak hidupnya. Jadi mundur lagi, nggak jadi lagi, datang lagi, nggak ada tempat. Layani. Sampai hari ini ini lagi tadi Romo cerita, kayaknya besok sudah harus berangkat lagi ini.
Siap. Ya, terima kasih, Mo. Terdorong, Ya, terdorong lagi, Mo. Terima kasih. oke. Hari ini banyak yang tersentil, banyak yang ini ya, Mo. Oke, Boleh tanya ada. Mas Win. Oh boleh, silahkan. Romo, Nggak gimana ada. caranya Romo membangun supaya kita tidak ada halangan-halangan yang kadang tiba-tiba muncul, kemudian kita mau melangkah jadi nggak jadi melangkah lagi gitu loh, mau ada keraguan. Sering kita mau melangkah tapi kemudian ada halangan sesuatu yang membuat kita berpikir 2 kali lagi, tidak jadi melangkah, mundur lagi. Gimana caranya, Mo? Pertama saya pikir harus punya komitmen yang kuat bahwa yang akan kita lakukan ya kita lakukan. Kalau komitmennya lemah ya itu pasti ada aja halangan. Sebetulnya masalahnya itu bukan halangan, munculnya dari diri sendiri. Seolah-olah halangan, padahal ya enggak. Kita kurang punya komitmen. Yang kedua ya mungkin kasih, semakin besar kasih, semakin kuat pula kita membangun komitmen. Di sejauh mana kasih kita itu diuji. Berani apa enggak merabas halangan. Sebenarnya halangan itu kan bisa memang itu real halangan, bisa menjadi pembenaran kita seolah-olah itu halangan. Misalnya gini, mau berangkat pelayanan hujan, gerimis, halangan apa enggak? Tergantung. Ya kalau kita anggap wah ya hujan wis males lah, nanti sakit dan gitu. Nah, tapi pertanyaan kita kan masih bisa payung. Kita kan punya jas hujan. Juga, jadi komitmen kita di mana? Itu kan yang membuat kita seringkali membenarkan diri, wah aku nek kena banyu hujan nanti sakit. Kok yo Tuhan aja menentukan kena banyu hujan sakit. Nah, semakin besar cinta ya semakin kuat kita bangun. Karena tubuh itu hanya mengikuti hati. Di mana hatimu berada di dalam tubuh. Artinya kalau hatinya sudah di tempat pendampingan, di tempat pelayanan, apapun yang ada di depan kita ya kita nggak keberatan. Nah, hati kita sudah di sana, kita akan mengikuti, tubuh kita akan mengikuti. Tapi kalau hati kita nggak di sana ya pasti ada banyak yang dianggap halangan. Ada alasan ya. Akeh lah halangan itu, baik yang kita ciptakan maupun yang alam. Nah, pertanyaannya adalah satu, komitmen kita di mana? Kedua, komitmen itu harus dibangun dengan cinta. Semakin kuat cinta, semakin kuat komitmen. Menurut saya sih, mungkin ada yang lain punya pendapat lain ya. Terima kasih, Mo. Win, mungkin saya mau nambahkan sebelum ditutup ya, yang mengenai hal komitmen dari Romo itu ya. Memang betul Romo, itu yang saya rasakan. Kalau pada waktu pelayanan di tahun-tahun politik, itu biasanya selalu banyak gangguan. Kebetulan yang saya masih ingat, waktu itu ya zamannya SBY itu masih. Itu saya kan melayani seperti Mother Teresa kan seperti Emausan itu mau mesti berdua-dua. Saya kebetulan berpasangan dengan Ibu Grit. Mungkin Romo masih ingat Ibu Grit. Sampai dengan sekarang dia masih tetap pelayanan. Meskipun kadang-kadang hanya di dalam mobil. Itu saya ingat betul. Kalau
pada waktu tahun politik kan banyak sekali seperti kamtip tuh lewat-lewat gitu. Itu selalu nanya begini, Bu, ini titipan dari partai apa? Oh enggak, kita non partai. Terus ya kalau begitu dananya dari mana? Terus saya cuma nunjukkan ke langit dan dari sana Pak. Terus siapa penanggung jawabnya? Mana suratnya? Itu kami punya dokter yang luar biasa. Dokter kami ini sangat sederhana. Dia orang Kristen. Dia yang selalu tampil ke depan. Kalau sudah seperti itu, Bu Grit biasanya sembunyi dia. Dia takut. Aduh, jangan-jangan nanti kita diciduk. Enggak, minggir aja. Nanti mesti Tuhan itu memberi suatu kekuatan. Benar, Mo? Dokternya langsung tampil. Siapa ini penanggung jawabnya? Dia langsung tampil. Catat, nama saya Dr. Heri Pujiadi dan rumah saya di Kostrad. Dengar Kostrad, mereka itu takut. Jadi kalau kita seperti begitu, Tuhan itu memberi jalan yang luar biasa. Dan hal itu tidak satu kali, Mo. Pernah terjadi hal seperti itu, tapi kebetulan ada teman Batak ikut, namanya Sunan Nainggolan, laki tinggi besar gitu. Kebetulan yang menegur itu sekelompok orang dari kelurahan itu juga tinggi besar orangnya. Menggertak seperti itu, minta surat izin lah, apa sudah izin dari kelurahan, segala. Dia langsung tampil gini, Mas, apa orang berbuat baik itu mesti pakai aturan seperti itu? Catat sekarang, nama saya Sunan Nainggolan. Kalau ada apa, hubungi saya. Ini nomor HP saya. Orangnya takut. Jadi saya yang punya keyakinanmu. Selama kita mempunyai tujuan yang baik, Tuhan mesti melindungi dengan segala cara apapun. Jadi dengan pengalaman-pengalaman seperti itu, Romo, menguatkan kami untuk berbagi dimanapun. Itu hanya sekedar tambahan. Ya, terima kasih. Terima kasih, Romo Gani. Ya, terima kasih ya pada Bu Margo yang sudah menambahkan tadi ya. Bu Lindri kalau mau berbuat baik nanti pasti Tuhan yang akan membantu katanya ya. Tapi memang ya saya percaya kita hanya punya memberikan diri ya untuk melakukan kebaikan ya. Nanti Tuhan yang menyiapkan semuanya ya. Itu yang saya percayai ya. Kalau saya ingat dulu seringkali di dalam keluarga itu sering ngomong bahwa kakak ipar saya itu selalu ribut mau bangun jembatan, Romo. Jembatan itu artinya berbuat baik, Romo. Tapi saya membuat jembatannya berbeda memang. Tidak seperti kakak ipar saya ya yang ya waktu itu mereka sudah berada. Jadi kalau dia bilang kalau ada orang yang butuh jembatan ya nanti ngomong saya gitu. Saya pikir apa ya yang saya lakukan? Ya, yang saya lakukan adalah berbuat untuk sesama ya. Itu membuat jembatan ya. Dan hari ini Romo cukup banyak bercerita tentang Ibu Romo Gani ya. Ternyata Ibu Romo Gani itu yang luar biasa yang membentuk Romo untuk siap memberikan diri ya untuk melayani Tuhan ya menjadi Romo. Dan hari ini juga hari yang berbahagia ya untuk Romo Gani. Saya kira itu jadi perenungan yang luar biasa ya untuk Romo. Ternyata Tuhan sudah menyiapkan Romo Gani sejak di kandungan ya di Ibu Romo Gani. Seperti Bunda Maria ya. Iya. Peringatan kelahiran Bunda Maria. Iya betul. Jadi saya kira cukup relevan dengan apa yang Romo bawa hari ini. Itu menggambarkan seperti apa sosok ibu ya.
yang benar-benar banyak memberi apa ya, memberi karakter ya untuk Romo ya, ternyata gitu ya. Membangun. Teladan ya, teladan. Ya, membangun teladan ya. Saya kira itu sesuatu yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh keluarga-keluarga yang lain ya. Banyak orang. Ya. Oke, mungkin karena waktu sudah hampir jam 9, sebelum kikuk-kikuk jadi saya akhiri. Selamat menyambut hari ulang tahun Imamat Romo, semoga Makin taat, semakin semakin luar biasa teladannya. Tahun keberapa, Win? 28. 28 ya Romo ya tadi ya. 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 Itu kira-kira yang mungkin ini. Tapi apakah Romo ada satu kata terakhir untuk kita semua Romo yang terkait dengan Memompa semangatmu. tema ini Romo, dengan yang tema Romo bawakan? puisi. Melayani dengan hati dan penuh sukacita. Melayani dengan hati dan hati yang penuh sukacita gitu ya Mo. Itu dasar kita memberi ya. Jadi tidak membiarkan orang yang datang kepada kita kembali dengan sukacita, dengan bahagia ya. Oke.